Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam kreatif. Lagi bersama saya Lutfi CW. Kali ini akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar menulis. Tema kali ini lahir dari beberapa pertanyaan yang muncul di kelas-kelas yang saya selenggarakan maupun yang pernah saya ikuti waktu saya masih ngangsu kawruh atau belajar menulis. Nah, pertanyaannya saya kumpulkan, saya simpulkan, dan ada 3 pertanyaan mendasar. 1. Saya pengen menulis coach, tetapi saya tidak punya bahan. Gimana dong? Nulis sih pengen, tapi kok saya rasanya nggak ada bakat, nggak bisa nulis panjang. Apa bisa saya nulis? Oke. Terus kemudian pertanyaan lainnya gini. Emang yang saya tulis nanti layak, coach? Kan saya tidak pinter ini, kurang itu. Gitu. Nah, pertanyaan Anda itu, kegalauan Anda itu, kekhawatiran Anda akan saya jebol, akan saya bongkar agar Anda berani menulis, mampu membuat tulisan yang manis dan juga menginspirasi, serta membuat Anda ketagihan menulis karena Anda tahu apa esensi dan makna dari menulis. Inilah prinsip-prinsip dasar menulis ala genius writing. Silahkan dicermati dengan baik poin-poin yang ada dalam jaring genius writing. Ya, silahkan dicermati poin 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 atau berapa itu? Ya, 7. Nah, itu 7 prinsip dasar menulis akan saya uraikan satu per satu. Oke, mulai. Siapkan dirimu untuk menerima uraian dari 7 prinsip dasar menulis. Gini loh saudara-saudaraku semua, calon penulis laris yang bahagia dan dirindukan pembaca. Kemampuan Anda menulis, kualitas tulisan Anda, kemudian kekuatan Anda melahirkan tulisan yang bagus, itu punya pondasi. Pondasinya prinsip menulis. Kalau prinsip tulis ini Anda pahami, lalu Anda resapi dan Anda jadikan pegangan, maka tulisan Anda akan lahir dengan baik, lancar, dan inspiratif. Apa saja? Yang pertama, menulis itu ya nulis. Artinya, kalau pengen nulis saja apa yang ada ditulis. Jangan mikir. Kalau banyak mikir nggak jadi nulis. Sebenarnya Anda ini mau jadi penulis atau pemikir, ya kan? Kalau penulis ya nulis. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, menulis itu bercerita. Anda dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar cerita dan sering menceritakan ulang apa yang Anda dengar, apa yang ada dalam kepala dan hati Anda, betul? Seperti itulah menulis. Kalau menulis itu seperti ceramah, Anda menulis itu tidak berpola seperti ada cerita yang membosankan. Anda sendiri yang nulis bosan, apalagi yang baca, begitu. Jadi menulis itu seperti orang bercerita. Yang ketiga, menulis itu ekspresi jiwa. Ekspresi jiwa. Jadi maksudnya apa? Apa yang ada dalam jiwamu? Suara jiwamu ini, nilai-nilai yang ada dalam jiwamu, itulah yang perlu ditulis, diungkapkan. Maksudnya apa? Bukan, jadi nulis itu bukan
pedoman berpondasi aturan. Itu nanti aturan belakangan. Yang penting tuh pedomannya adalah ekspresi jiwamu. Jadi beranilah berekspresi apapun bentuk tulisannya. Oke? Yang keempat, ini menyenangkan. Karena apa? Menulis itu prinsipnya bermain. Jadi menulis itu bukan menyiksa diri. Menulis juga bukan memaksa diri. Menulis itu bukan sebuah pekerjaan yang menakutkan. Karena menulis itu bermain. Maksudnya apa? Nah, ini contoh tadi ada suara kokok ayam. Sebagai seorang penulis, kokok ayam itu bisa dimasukkan dalam tulisan, menghiasi cerita yang Anda tuliskan. Gitu. Nah, menulis itu bermain punya arti juga bahwa mainkan pikiranmu dengan imajinasi, munculkan tokoh-tokoh yang Anda sukai, mainkan juga benda-benda yang kamu miliki, dimainkan, diceritakan. Nah, itu namanya bermain. Jadi asyik. Oke. Yang kelima, menulis itu skill. Menulis itu bukan teori, tapi skill. Maksudnya apa? Skill itu adalah keahlian. Keahlian bisa tercipta, meningkat, dan makin melesat kalau sering praktik, sering latihan, sering mencoba. Itu maksudnya. Jadi, jangan pernah lagi punya anggapan, aku nggak berani menulis mas, soalnya aku nggak tahu tata bahasa, nggak tahu gramatikal, nggak tahu EYD dan lain-lain, kata-kataku sedikit. Singkirkan itu kalau memang mau menulis. Karena apa? Menulis itu skill. Semua itu yang Anda khawatirkan nanti akan muncul dan berkembang dalam dirimu jika sering latihan, mau membaca, dan belajar pada orang yang tahu. Gitu loh. Yang keenam, menulis itu virus bahagia. Jadi menulis itu virus bahagia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan menulis hal-hal yang kamu suka, menulis cerita-cerita yang kamu suka, maka hormon kebahagiaanmu akan terproduksi dengan baik. Anda menjadi bahagia, menyebarkan kebahagiaan. Kejengkelan-kejengkelan yang ada dalam dirimu bisa diolah menjadi sebuah cerita yang menarik dan membahagiakan orang lain. Ya kan? Nah, menulis itu juga bisa menjadi terapi, bisa menyehatkan jiwa dan pikiran, bisa memperluas wawasan. Itu namanya menulis adalah virus bahagia. Yang terakhir, prinsip ketujuh. Ini yang keren, yang sering Anda lupa, bahwa menulis adalah sedekah atau berbagi. Sedekah uang Anda jarang. Sebanyak apapun uangmu nggak cukup kalau dibagi-bagi terus. Kemudian kalau sedekahnya itu tulisan, lebih mahal dari uang, lebih berharga dari uang. Karena apa? Sekali kamu tulis, itu akan menjadi sedekah sepanjang masa. Tidak habis, karena akan dibaca lebih banyak orang lagi. Oke? Itulah 7 prinsip menulis yang akan membongkar, akan meledakkan potensi Anda yang tersimpan selama ini, yang terjepit dan terpenjara karena Anda salah prinsip dalam menulis. Saya ingatkan sebelum saya tutup sesi ini. 7 prinsip menulis. 1. Menulis itu ya nulis. 2. Menulis itu bercerita. 3. Menulis itu ekspresi jiwa. 4. Menulis itu bermain-main, memainkan, semuanya dimainkan. Yang 5, menulis itu skill, latihan. Kemudian 6, menulis itu virus bahagia, menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan kabar gembira, menyebarkan hikmah-hikmah dan inspirasi. Yang 7, menulis itu sedekah. Karena senyum aja sedekah, masa nulis bukan sedekah? Begitu prinsipnya. Salam jenius mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.